Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Minhatul Aulia dari SD Negeri 04 Mandiraja. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Hari ini saya akan mengadakan sebuah acara, yaitu diseminasi penerapan budaya positif di sekolah, yang akan dihadiri oleh rekan-rekan guru di SD Negeri 04 Mandiraja, juga dari rekan-rekan guru dari sekolah lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa. Salawat serta salam semoga senantiasa curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita akan menjadi umat yang akan mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan, acara yang ketiga penyampaian materi diseminasi, dan acara yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan kali ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 04 Mandiraja. Kepada Ibu Ninduk Winarti, SPDSD, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa bermuajah dalam ruangan ini dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya
kelak di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta diseminasi penerapan budaya positif di SDN 04 Mandiraja, yang terkhusus yaitu kepada CGP Hebat Angkatan 11 Kabupaten Pemalang SDN 04 Mandiraja, Ibu Minhatul Aulia dan Bapak Amirul Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, saya selaku Kepala Sekolah dari SDN 04 Mandiraja sangat bersyukur sekali karena guru kami yaitu Pak Amir dan Buya dalam waktu 6 bulan melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Jadi di sini adalah untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Hal-hal yang nanti akan diberikan kepada beliau di sini nanti monggo diserap dengan baik. Pada dasarnya nanti kita tahu bahwa budaya positif itu sangat penting di sekolah kita, ya. Dari pembiasaan yang sudah kita laksanakan, lama-kelamaan nanti akan membudaya. Jadi tidak hanya sekedar pembiasaan, tapi akan menjadi budaya. Di sana nanti penjenengan akan diberikan pengalaman tentang bagaimana kebutuhan dasar manusia, ya. Terus posisi kontrol sebagai guru. Nanti menyangkut tentang disiplin. Nah, mengapa harus disiplin? Dari situ ini tambahnya adalah disiplin positif. Di sana mengandung nilai-nilai kebajikan yang muncul dari dalam diri anak. Jadi tidak ada paksaan dari gurunya, tapi muncul dari intrinsik dari dalam diri anak. Sebagai contoh seperti ini, kita di jalan raya memakai helm. Itu tidak semata-mata untuk takut kepada polisi supaya tidak ditilang, tapi di sana mengandung nilai yaitu nilai keselamatan. Nah, begitu pula nanti kita memperlakukan kepada anak-anak juga di sana. Kalau disiplin itu kita tahu hanya peraturan seperti itu saja, ya. Tadi nanti akan dikupas tuntas beliau berdua bagaimana tentang disiplin positif itu, tentang teori kontrol, tentang segitiga restitusi, ya itu nanti monggo ini diseminasi nanti yang sangat menarik, semoga bisa bermanfaat dan bisa ditularkan, diterapkan di sekolah Bapak Ibu semuanya. Ini namanya diseminasi penularan, ya. Jadi monggo nanti diharapkan setelah penjenengan mengikuti diseminasi di SDN 04 Mandiraja bisa menerapkan ilmu atau pengetahuan yang diperoleh di hari ini walaupun cuma sedikit, ya. Nah, saya kira sambutan dari saya cukupkan, kurang bijaksana kalau panjang lebar. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Acara yang ketiga yaitu penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh narasumber kita kepada Ibu Minhatul Aulia SPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 04 Mandiraja
dan yang kami hormati peserta diseminasi dari SD 04 Mandiraja dan SD Setubus Raja Besi yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua akan menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya memaparkan materi pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu yang hari ini sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi ini. Semoga waktu yang diberikan oleh panjenengan semua pada hari ini dapat bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya melakukan sebuah pengimbasan tentang budaya positif yang akan dilakukan di sekolah pada panjenengan semua. Mari Bapak Ibu hebat, kita berkolaborasi, bersinergi dan juga saling mendukung demi terwujudnya sekolah kita mempunyai budaya yang positif seperti itu. Tapi sebelum sampai ke submateri, terlebih dahulu saya ingin melakukan speaking Bapak Ibu sebentar biar nggak tegang ya. Saya sendiri juga ini agak nervous. Ini kebetulan ada yang duduk sendiri dan ada yang duduk berdua. Yang berdua saja. Silahkan melakukan senyum selama 30 detik, tapi dengan melihat wajah teman yang ada di samping. Silakan. Pak Islam boleh senyum sama MC-nya, silakan. Boleh. 1, 2, 3. Itu ketika kita tersenyum juga kita sudah ada hal positif yang kita dapatkan ya. Akhirnya dari yang tadinya cemberut menjadi bahagia seperti itu. Satu lagi Bapak Ibu, ini ada satu permainan atau tebak gambar. Ada yang berkenan jadi operator? Mas Windu barangkali. Nggak usah ya. Oke, silakan tebak gambar yang ada di screen. Kira-kira bacanya apa itu Bapak Ibu? Ini ada gambar sumur, ada ranjang, itu bisa menjadi sebuah kalimat. Oke, ranjang. Ya, betul. Mau lagi? Ya, apa itu? Pergelangan apa beberapa pergelangan? Kayaknya cluenya ya, cluenya dari atas dulu deh bacanya, dari gambar paling atas. Gelang perak. Iya, perak. Ya, oke, ini jawabannya apa Bapak Ibu? Angkat kaki. Angkat kaki. Pintar-pintar pasang kaki. Apa itu? Agak rumit. Ini yang disukai ibu-ibu. Cluenya yang disukai ibu-ibu. Disukai emak-emak dari suami. Re ini. Reke. Ning. Aduh.
ayam. Tahan, tahan. Ya, tahan. Oke, cukup segitu saja. Ani gue juga. Kalau sampai 2 jam bisa nanti ya. Tapi ini biar semoga 1,5 jam selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang budaya positif, terlebih dahulu saya ingin mengutip tentang tujuan pendidikan menurut Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, saya senangnya bacanya Ki Hajar Dewantara. Ada yang baca Ki Hajar Dewantara sama ya. Pendidikan menurut beliau itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang saya cetak tebal di sini adalah menuntun dan kodrat. Bahwa menurut beliau itu pendidikan itu menuntun, bukan menuntut. Selama ini kadang-kadang kita menuntut deh, anak harus matematika nilainya bagus, non eksak juga harus bagus, harus sempurna dalam akademik seperti itu. Tapi ternyata kita harusnya menuntun. Apa yang dituntun? Yang dituntun adalah kodrat anak. Kodrat itu ada 2 menurut beliau, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu berhubungan dengan misalnya tempat tinggal. Ada anak yang tinggal di perkotaan dengan anak yang tinggal di pedesaan, itu akan tumbuh menjadi pribadi yang pastinya akan berbeda. Gaya hidupnya atau lifestyle-nya, terus kemudian kebiasaan-kebiasaannya itu akan berbeda. Maka cara menuntunnya pun berbeda. Kemudian kodrat alam ya, satunya kodrat zaman. Seperti yang kita ketahui, pada saat kita sekolah dulu belum ada yang namanya berburu HP ya Bapak Ibu. Sekarang anak-anak sudah mahir banget menggunakan gadget. Ini yang namanya perkembangan zaman. Kodrat zaman itulah yang harus kita ikuti. Kita tuntun supaya anak-anak kita itu tetap bisa mengikuti perkembangan zaman, tapi kita tuntun supaya tidak salah. Misalnya menggunakan gadget untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu. Nah, dalam proses menuntun ini, guru itu diibaratkan seperti seorang petani yang menanam tanaman mereka. Misalnya jagung, petani menanam jagung. Dari 2 benih, 1 benihnya unggul, yang 1 mungkin tidak unggul. Tetapi benih yang tidak unggul ketika ditanam di tanah yang humus, mendapat penyinaran yang cukup, mendapat perawatan yang baik, ya. Bagaimana kira-kira tumbuhnya, Pak? Iya, akan berkembang dengan baik meskipun dari biji yang kurang baik. Nah, implementasinya adalah tanaman kita sebagai seorang guru ya murid kita, dan ladangnya adalah sekolahan kita. Ketika sekolahan kita mengandung humus yang baik, terus kemudian perawatan kita dalam menuntun anak itu baik, insya Allah akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Seperti itu filosofi tentang pendidikan yang dikembangkan oleh Bapak Pendidikan kita. Lanjut, materi yang inti pada hari ini adalah budaya positif. Kira-kira apa yang jenengan ketahui tentang budaya positif, Bapak Ibu, barangkali ada yang berkenan menjawab? Budaya positif. Ya, kebiasaan, betul sekali. Budaya itu sebuah kebiasaan atau habit ya, biasanya kita sebut dengan habit. Kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus hingga tumbuh menjadi sebuah karakter. Maka ada seorang motivator yang bilang bahwa hati-hati dengan pikiran, karena pikiran itu akan menjadi perkataan. Hati-hati dengan perkataan karena itu akan menjadi perilaku perbuatan. Hati-hati dengan perbuatan kita karena itu akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan itu akan menjadi karakter. Itu jika negatifnya. Kalau kebiasaan itu positif, maka akan menjadi sebuah budaya yang positif.
sekolah. Keyakinan universal ini keyakinan yang bersifat umum dan nilai-nilai yang diterapkan itu akan menjadi budaya positif. Ini ada pertanyaan pematik, silakan dijawab sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu atau pendapat Bapak Ibu, terserah mau setuju atau tidak ya. 1. Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju betul? Tidak. 2. Pemberian hukuman dengan hal yang positif, misalnya seperti disuruh membaca dan membersihkan halaman sekolah, itu bisa meningkatkan disiplin anak. Setuju betul? Tidak setuju. Ada yang bisa menguraikan kira-kira? Ya? Belum Mbak, Pak? Boleh setuju, boleh tidak. Alasannya karena memberikan hukuman itu meskipun hal positif, kadang-kadang anak kita menjadi tertekan ya, menjadi melakukan suatu hal itu tidak atas dasar kesadarannya sendiri. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Misalnya, belum tentu ya. Kalau belum tentu berarti lebih ke arah tidak setuju ya. Nanti kita akan mendapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini di materi yang akan kita bahas. Nah, dalam budaya positif itu ada konsep-konsep inti yang harus kita ketahui. Ada 6 konsep inti dalam budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ketiga, keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol seorang guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Ya, sebelum kita bahas, ada sedikit kegiatan. Panjenengan duduk bersama teman panjenengan di samping, silahkan berbagi peran. Yang satu menggenggam tangannya dan yang menggenggam satu saja, monggo sinten dalam satu meja, satu yang menggenggam tangan. Dan bayangkan apa yang panjenengan genggam itu adalah sebuah hal, boleh benda, boleh apa saja, hal yang paling istimewa dan paling penting dalam hidup panjenengan digenggam. Apa saja, hal apapun di dunia ini terserah digenggam. Terus kemudian monggo teman yang satunya berusaha untuk merebut sedapat mungkin apa yang panjenengan genggam. Boleh dengan disogok pakai uang, boleh dengan dilirik, boleh dengan apa monggo. Ya. Monggo, siapa yang bisa merayu? Ya, apa yang ini kan Pak Fauzi kan menggenggam sesuatu ya, sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya Pak Fauzi. Dan jenengan berusaha untuk merebut. Bagaimana cara merebutnya? Dengan disogok apa? Dengan dirayu? Ya boleh. Monggo Pak Fauzi genggam sesuatu yang paling jenengan hargai. Iya, direbut. Misalnya bahasa Boleh nggak Pak Widi? Ya, nggak boleh ya. Sekuat apapun orang yang akan merebut nggak boleh. Oke, alasannya. Boleh tahu dulu apa yang panjenengan pegang tadi? SLSH. Yang paling berharga untuk saat ini ya keluarga dan orang tua. Kedua, keluarga dan orang tua, baik orang tua kandung dan orang tua mertua, semuanya sangat berharga sekali. Sehingga jangan mempertahankan konsekuensi. Iya. Betul sekali. Itulah Bapak Ibu, ternyata ada hal-hal yang kita ada di kita dan sangat istimewa buat kita, sehingga siapapun nggak bakal bisa mengontrol kita untuk berbuat sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu yang namanya teori kontrol. Ada seorang pakar yang namanya William Glasser, itu mengatakan sebuah pergeseran paradigma
dari teori kontrol ini bahwa guru mengontrol murid itu hanyalah ilusi, karena guru itu tidak sepenuhnya bisa mengontrol murid. Yang selanjutnya, kritik dan membuat orang merasa bersalah itu bisa menguatkan karakter. Ternyata itu pun ilusi. Kritik itu tidak bisa menguatkan karakter. Membuat orang merasa bersalah, seperti ketika murid terlambat, terus kemudian kita, ya Allah, kelas guru tidak nyampe kepala sekolah terus sampai terlambat terus, itu pun ternyata membuat dia merasa bersalah. Tapi rasa bersalah itu tidak bisa, ya sesaat dan tidak bisa menguatkan karakter dia. Dia akan menjadi orang yang gagal merasa seperti itu. Ilusi selanjutnya, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, itu pun hanya ilusi. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu pun hanya sebuah ilusi. Perubahannya dari paradigma tadi itu adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, dari seperti itu menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sebuah kesalahan, menjadi semua perilaku itu pada dasarnya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tidak, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri. Seperti itu. Nah, disiplin positif itu merupakan cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan siswa untuk melakukan sesuatu tanpa adanya sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi murni karena kesadaran dia sendiri. Di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dalam disiplin positif. Nilai kebajikan universal itu semua yang menurut orang banyak diakui oleh masyarakat itu sebagai sebuah kebaikan. Itu kebajikan universal. Contoh jujur. Katakan sangat deh, apa malah saya jujur? Semua kebaikan, jujur, ramah, tanggung jawab, disiplin, terus kemudian berintegritas tinggi, mungkin banyak sekali nilai kebajikan yang ada di dunia ini. Nah, penerapannya karena nilai kebajikan itu sangat banyak, maka pada kurikulum Merdeka itu sudah terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi dalam profil tersebut. Ini sudah mengandung semua kebajikan universal. Masih ingat lagunya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ternyata walaupun sudah ada profil pelajar Pancasila, yang pasti anak-anak kita tidak mungkin selalu benar ya Bapak Ibu, selalu berbuat hal-hal yang benar. Ada anak-anak kita mengalami masalah dengan perilaku mereka, ya gelut, ya terlambat, mungkin apa lagi? Bullying, seperti itu. Nah ternyata kalau kita analisa semua perilaku manusia, baik itu guru, murid dan lain sebagainya, itu ada motivasinya. Motivasinya itu satu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika orang mengalami seperti ini, dalam hatinya itu akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya melakukan. Itu motivasi dari luar. Kalau saya terlambat, biasanya Pak Istaman mau menghukum saya untuk membersihkan WC. Itu akhirnya dia berusaha untuk tidak terlambat, tapi dorongan dia dari luar karena takut dihukum oleh Pak Istaman. 2. Motivasi mendapatkan penghargaan atau imbalan. Kalau matematikanya nilainya 100, Bu Rina menjanjikan mau memberikan uang 100.000. Itu ternyata ketika terjadi seperti itu, anak-anak berpikir apa yang akan saya dapatkan ya kalau
besok nilainya 100 lagi. Seperti itu juga motivasi dari luar, eksternal. Nah yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ketika motivasinya seperti ini, maka yang dia pikirkan adalah saya akan menjadi orang seperti apa sih ketika saya nanti melakukan hal itu. Jadi inilah motivasi dari intrinsik atau internal dari dalam diri kita sendiri. Ini yang menjadi tujuan disiplin positif, supaya anak itu termotivasi dari dalam dirinya, bukan dari orang lain. Ini ada video. Itu penghargaan ya Bapak Ibu ya. Yang satunya ada lagi tentang hukuman dulu. Masalah dengan jaringan. Lanjut. Hadiah itu ternyata tidak selalu berupa benda, ada stiker bintang juga hadiah ya. Terus menjadi ketua kelas juga hadiah. Hadiah itu ternyata tidak menciptakan ketaatan dalam jangka panjang. Kadang dia mau tapi kalau ada hadiahnya, kalau enggak ya udah. Terus anak-anak terbiasa dengan hadiah itu motivasi eksternal. Penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi ternyata. Pembelajaran yang sesungguhnya ini menurut Alfikon tahun 1993. Ini dari penghargaan, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, terus mengurangi motivasi dari dalam diri. Konsep konsekuensi dalam penerapan disiplin di sekolah. Ini ada hukuman dan ada konsekuensi serta restitusi Bapak Ibu. Kalau hukuman itu lebih kepada hal yang negatif, sementara disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Kalau bentuknya konsekuensi itu akan bersifat netral. Kalau bentuknya restitusi ini yang positif, yang paling direkomendasikan restitusi. Nanti kita akan belajar restitusi itu seperti apa. Itu seperti ini. Dari tabel itu hukuman itu bersifat tidak terencana satu arah. Kalau konsekuensi itu terencana, itu bedanya hukuman sama konsekuensi. Kalau restitusi itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ketika restitusi diterapkan, jadi anak itu akan menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Nah, dalam disiplin positif ini kita bisa membentuk sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya sebelum mengikuti calon guru penggerak, saya membuat namanya peraturan kelas ini tahun dulu ini kemarin. Ternyata yang lebih tepat adalah keyakinan kelas. Kalau peraturan saya yang membuat sendiri. Ya, keyakinan kelas itu di dalamnya ada sebuah kesepakatan kelas, betul sekali. Jadi keyakinan kelas itu dibuat murid dengan guru itu sama-sama berkontribusi, ya diskusi, sama-sama menyepakati. Kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas. Itu ciri-cirinya abstrak Bapak Ibu, terus pernyataannya harus universal, terus hendaknya tidak terlalu banyak biar anak tidak bingung. Terus warga kelas semua harus kontribusi mencurahkan pendapatnya. Ini kemarin dokumentasi waktu saya membuat kesepakatan kelas di kelas 5. Kelasnya ini ya. Nah, kesepakatan kelas itu yang pasti diciptakan dengan kalimat-kalimat positif. Misalnya ketika membuat kesepakatan anak acung, Bu, tidak boleh terlambat. Biasanya anak akan matang seperti itu. Kita ganti
berarti dengan menjaga ketertiban atau menjaga ketertiban waktu juga bisa. Kedisiplinan bisa ya. Bu, tidak boleh membuang sampah sembarangan di kelas, menjaga kebersihan. Itu kalimat yang bisa kita gunakan ketika kita membuat kesepakatan kelas. Nah, ketika anak melakukan sebuah kesalahan, maka kita akan mengembalikan pada kesepakatan yang sudah dibuat. Ya, kira-kira menyimpang nggak dari kesepakatan kelas? Ngecek suara ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam kita menerapkan budaya positif, ada 5 posisi kontrol guru yang harus kita ketahui. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Oke, mari Bapak Ibu kita saksikan bersama-sama video tentang 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh,
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, Bagaimana Bapak Ibu videonya? Apakah kita jadi teringat kebiasaan kita ada di posisi mana seringnya? Biasanya jadi apa kalau posisi sama Bapak Ibu? Saya sering menghukum, kadang-kadang menjadi seperti seorang teman, bahkan seringnya yaitu sebagai menghukum. Ternyata dalam teori posisi kontrol itu yang paling direkomendasikan adalah supaya kita menjadi seorang manajer. Ketika siswa kita mengalami suatu masalah. Nah, dalam masalah itu sebenarnya ada latar belakangnya. Di sini ada materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia itu pada dasarnya itu memiliki kebutuhan yang harus terpenuhi. Yang pertama adalah bertahan hidup, atau biasa bahasa Mandarinnya itu survive. Bertahan hidup misalnya kita kesehatan termasuk bertahan hidup, makan, perlindungan itu bertahan hidup. Selanjutnya adalah kasih sayang, love. Kita pasti nggak ada orang yang nggak ingin dicintai, oleh keluarga kita, orang lain pasti ingin dicintai. Kemudian ada fun itu kesenangan. Bukan hanya makhluk hidup manusia, hewan pun sama. Kita sering melihat kucing berlarian atau monyet bergelantungan, itu pun ternyata salah satu dari kebutuhan dasar yang mereka miliki. Apalagi manusia. Manusia itu jelas ingin senang, ingin fun, ingin bahagia. Yang selanjutnya adalah free. Free itu kebebasan. Manusia tidak mungkin tidak menginginkan kebebasan, nggak mungkin selalu nyaman ketika mengalami tekanan di
selalu diperintah oleh orang lain dalam tekanan itu biasanya tidak nyaman, karena kebutuhan manusia itu ingin bebas. Dan yang kelima adalah penguasaan. Kita sebagai manusia pasti ingin diakui keberadaannya, ingin potensinya juga diakui orang-orang lain. Itu pun ternyata kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, sebagai seorang murid, ketika mengalami sebuah kesalahan, itu ternyata dia sedang memenuhi dari 5 kebutuhan dasar tadi. Contoh, Fatih adalah anak kelas 2 SD Mandiraja 4. Setiap hari Fatih selalu berlari keluar kelas saat jam pelajaran. Bu Ani selalu kewalahan mengejar Fatih yang berlari ke arah jalan raya. Ketika Fatih ditanya oleh guru kelasnya, Bu Ani, mengapa kamu sering meninggalkan kelas dan berjalan ke jalan raya berlari? Fatih dengan entengnya dan tidak merasa bersalah menjawab, soalnya seru Bu, main kejar-kejaran dengan Bu Ani. Ternyata dari kesalahannya Fatih yang meninggalkan kelas itu, dia ingin fun, ingin happy. Anak ketika udah seperti itu kan senang ya. Ternyata itu salah satu dari 5 kebutuhan dasar yang ingin dia dapatkan. Contoh lagi, di kantin anak main patak-patakan makanan sampai kena gurunya. Itu ya karena anak-anak ketika duean, patak-patakan, lempar-lemparan itu mereka pasti senang. Padahal imbasnya memang salah, tapi ada hal yang sebenarnya ingin mereka penuhi. Kasus 2 ini kasus real. Pada tahun lalu, di awal tahun ajaran baru tahun kemarin, kelas 5 membuat sebuah hiasan kelas bersama-sama. Salah satunya membuat papan absen dari kelas kopi, kemudian saya tempel di dinding, kemudian diberi es krim, stick es krim. Kelas 5 bersama dengan gurunya Bu Olia membuat hiasan tersebut kurang lebih 1 jam. Ternyata setelah saya keluar kelas karena saya istirahat, itu ada anak berbondong-bondong ke kantor saya terus mengatakan, Bu, hiasannya dirusak sama Faza sama Alif dan teman-temannya. Yang pertama merusak siapa? Alif dan Faza. Itu sampai ketika itu masih diampu oleh Budian. Saya kesini, terus terang saya marah-marah karena saya belum tahu posisi kontrol waktu itu. Belum tahu posisi kontrol sebagai manajer sama sekali. Saya datang ke kelas, saya marah-marah sampai Budian Astuti juga kesini. Budian Astuti gini-gini, Bu, ini Mandiraja siji tau kayak kuwe. Memang saya akui di sana boro-boro hiasan kelas dirusak, buah-buahan aja sampai ranum nggak ada yang ngambil, bahkan sampai besok. Itu kebetulan di sini ada kasus seperti ini. Dan waktu itu saya belum tahu ilmunya. Saya marah-marah, kemudian saya membuat mereka menyesal. Mereka saya buat konsekuensi untuk membuat lagi, tapi karena merasa bersalah sama saya. Minta maaf, tapi karena merasa bersalah. Nah, ternyata ketika kita harus menyelesaikan kasus itu, ada teorinya Bapak Ibu, ada pendekatannya. Pendekatannya itu namanya segitiga restitusi untuk menghadapi persoalan itu. Restitusi ini berfokus pada solusi dan pemecahan masalah yang dilakukan. Restitusi ini mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga ia bisa memikirkan langkah untuk memecahkan masalahnya, menjadikan murid merasa berharga dan lebih percaya diri karena dilibatkan dalam menyelesaikan masalah. Lebih kepada mencari solusi, bukan memarahi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain, tetapi menghindari ketidaknyamanan atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuan dari restitusi ini adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Contohnya menghargai kesepakatan kelas yang sudah dipercayai oleh murid. Dalam mempraktekkan segitiga restitusi, ada yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Kemudian yang ketiga, meyakinkan anak dengan cara misalnya nggak apa-apa nak, berbuat salah itu aja. Terus kemudian setelah itu kita cari solusinya. Tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna, pasti akan melakukan sebuah kesalahan. Dari kalimat yang kita keluarkan itu pasti akan membuat anak lebih kuat. Oh iya, saya tidak dipojokkan, saya tidak dihakimi, saya hanya disuruh mencari cara untuk memperbaiki. Ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu masuk validasi kebutuhan. Padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Iya Bu, sebenarnya saya bisa lebih mau merusak semuanya satu kelas, tapi nggak jadi. Misalnya seperti itu. Dengan seperti itu dulu dipancing. Sebenarnya kamu bisa melakukan lebih dari itu, seperti itu dulu. Iya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini bagi anak-anak yang misalnya gelut, misalnya bertengkar, sampai tonjok-tonjokan mungkin, terus tidak langsung dimarahi harusnya. Ditanya dulu, iya Bu, tadi saya dibully, bapaknya saya disebut-sebut namanya misalnya. Guru bisa mengatakan bahwa kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang berharga buat kamu. Itu dalam segitiga restitusi. Yang ketiga, segitiga restitusi, bagian yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Kalau sudah misalnya tadi Faza dan Amir melakukan sebuah kesalahan, sudah mengakui, kemudian kita bisa menanyakan kembali pertanyaannya, apa sih yang kita percaya tentang keyakinan kelas kita misalnya? Apa nilai-nilai yang sudah kita percaya di kelas 5? Menjaga keamanan Bu, oh iya. Apakah tindakan kamu tadi yang merusak hiasan itu sudah mencerminkan keyakinan kelas? Nanti anak akan berpikir tidak. Jadi menanyakan, bukan menghakimi. Ini video kemarin saya simulasi tentang restitusi dari kasus Faza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Faza, Mas Amir. Iya Bu. Ya. Hari ini di rumah kalian itu karena ibu dengar dari Rida, katanya kalian tadi ada masalah ya di kelas ya? Iya Bu, kami tadi main bersama, mepet-mepetan, terus tanpa sadar kita lempar-lemparan juga pakai gelas yang kita gunakan. Itu biasa bermanfaat Bu. Oh gitu. Ya memang kita sebagai manusia itu wajar ketika kita berbuat salah. Sebenarnya guru tidak tertarik mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi di sini ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan yang kalian buat tadi. Iya Bu. Sekarang ibu mau tanya, kalian pasti punya alasan ya kenapa kalian itu berbuat hal tersebut? Iya Bu, habis asik sekali main kerenalan pakai botol. Tadi Bu seru dan rasanya sangat puas. Oh, ya. Bu guru juga bisa melihat kesenangan kalian saat bermain-main, termasuk bermain lempar-lempar. Tetapi yang kalian lakukan tadi karena yang dilempar itu teman-teman kalian terus kemudian menggunakan hiasan dinding sehingga kalian ini saat ini adalah salah ya. Sekarang guru mau berbicara tentang keyakinan kelas di sekolah kita.
Apa yang kita percaya? Lalu yang mana yang belum kalian tunjukkan? Menjaga lingkungan sekolah Ya, dan menjaga lingkungan kelas. ya betul Mama. Kalau begitu berarti apa yang kalian lakukan tadi apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu Ustaz. Karena kami tidak menjaga keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, betul. Saya laksanakan kemarin itu anak-anak setelah saya bina itu mereka ternyata merasa lebih senang dari testimoni yang mereka Saya membuat kesalahan dan dibina oleh Bu Aulia. Saya tidak merasa takut dibina oleh Bu Aulia karena Bu Aulia membina saya dengan bijaksana, sehingga saya mau memperbaiki kesalahan yang saya buat dengan senang hati. Terima kasih. Dadah. Demikianlah Bapak Ibu, selesai sudah materi pada hari ini tentang budaya positif. Yang terakhir tadi sudah ditutup dengan sebuah kasus yang ditangani dengan pendekatan segitiga restitusi. Semoga nanti kita kedepannya bisa menerapkan budaya positif di sekolah kita masing-masing supaya anak kita memiliki karakter yang baik. Namun demikian sebelum acara ini atau materi ini kita tutup, saya ingin ada refleksi dari salah satu peserta diseminasi hari ini. Yang pertama, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti diseminasi budaya positif hari ini? Dan yang kedua, apa hal baru yang Bapak Ibu dapatkan setelah mengikuti diseminasi hari ini? Dua pertanyaan, dua peserta monggo. Yang pertama dulu siapa? Bu Novita Ika Anjarwati, monggo silakan. Terima kasih. Maju saja. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan oleh narasumber kita hari ini. Pengalaman atau perasaan saya setelah mengikuti diseminasi disiplin berbudaya positif, salah satunya betul sekali saya jadi merasa begini, apa yang saya selama ini saya telah lakukan pada anak didik kami memang kurang pas, walaupun menurut saya itu sudah pas lah ya. Misal anak didik saya terlambat, memang saya tidak langsung bertanya kenapa alasannya terlambat, saya asal main marah-marah saja begitu, terus saya menghukum. Pastinya saya rasa mereka itu jadi apa ya nih, biar kapok gitu loh. Tapi ternyata setelah materi tadi memang betul tidak dalam jangka waktu yang lama sudah diberi hukuman. Ternyata ada anak yang satu itu setelah dihukum dia itu memang berubah, tapi tidak berlaku pada siswa yang lain. Siswa satunya sudah dihukum tapi biasa saja. Itu memang ada seperti itu. Mudah-mudahan setelah acara hari ini tidak hanya menjadi konsep, tapi memang kita bisa melaksanakan yang tadi kita laksanakan di sekolah masing-masing
semangat, Bapak Ibu guru hebat, kita bisa. Oke, luar biasa, alhamdulillah. Ada sedikit hal yang baru yang bisa nanti kita terapkan di sekolah kita. Satu lagi, Aisyah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah mengikuti budaya hari ini, saya malah senang banyak ilmu yang saya dapat, terutama tadi mengenai sikap seorang guru terhadap murid. Ternyata banyak sekali sebenarnya tadi disampaikan oleh kita, apa yang sudah kita lakukan ternyata berpuluh-puluh tahun yang lalu itu ternyata banyak masalah. Dulu memang konsep kita itu dalam pembelajaran itu adalah reward dan punishment. Kalau anak berprestasi dapat reward, kalau anak melanggar ya berarti dapat punishment seperti itu. Dulu seperti itu, sampai sekarang pun saya masih ada yang saya lakukan seperti itu. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini banyak kesalahan dan itu kurang tepat untuk belajar buat anak. Dari tadi yang disampaikan oleh Julia, hal baru yang saya dapatkan tadi, ternyata hukuman itu tidak bisa membuat anak dia belajar baik secara apa ya hanya belajar baik dalam satu waktu aja, tidak bisa dalam periode yang panjang dia tidak berubah seperti itu. Nah, mungkin buat kita adalah bagaimana tadi yang disampaikan itu ada 5 yang menjadi pilihan adalah sebagai kita sebagai manajer. Mungkin itu yang harus kita pelajari lebih lanjut, bagaimana kita sebagai manajer yang baik buat anak-anak. Memang dalam penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan secara instan di sekolah. Kita butuh waktu, butuh proses, butuh komitmen bersama, butuh kolaborasi, komunikasi mungkin dengan antar guru. Terus yang paling utama adalah dengan orang tua dan masyarakat. Mungkin itu yang harus kita lakukan dari awal itu. Karena kita berusaha membuat kita memberi contoh yang baik di sekolah. Ternyata kita di rumah berbenturan dengan orang tua, mungkin mereka juga dengan cara-cara yang salah juga yang seperti kita lakukan seperti itu. Yang membuat mereka ya pakai hukuman segala macam, itu juga kita harus komunikasikan dengan orang tua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada beberapa yang kurang berkenan. Bila taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa refleksi dari Pak Istama sekaligus kesimpulan sebenarnya. Kesimpulan dari hari ini adalah kita mau mengimplementasikan budaya positif, kita harus kolaborasi Bapak Ibu. Nggak mungkin kita melakukan sendiri. Oke, ketika kita jadi teladan di kelas untuk biar ditularkan kepada guru lain bisa awalnya seperti itu. Tapi selanjutnya harus kolaborasi dengan sejawat, dengan kepala sekolah, bahkan dengan orang tua, agar semuanya bisa bersinergi, satu pemikiran, satu mindset, satu tujuan. Nanti kalau seperti itu akan benar-benar membudaya di sekolah, bukan hanya di kelas 1 atau 2 guru saja. Seperti itu kesimpulannya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan hari ini pada acara ini, dan saya sebagai narasumber memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan materi hari ini kurang pas atau banyak kesalahan, banyak kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi dan saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penyampaian materi diseminasi penerapan budaya positif di sekolah oleh narasumber kita, Bu Minhatul Aulia. Sangat jelas nih Bapak Ibu. Acara yang keempat yaitu penutup. Kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jika tadi serangkaian acara kita hari ini, saya sebagai pembawa acara memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyampaikan atau membawakan acara banyak kurangnya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.